Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa khususan Maulana Syekh Abdus Samad Palembang, sirin Nabi wa alin Nabi, ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Melanjutkan kaji kita untuk kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang masalah adab-adab Jumat. Nah, adab-adab ketika menjelang hari Jumat dan ketika pada malam Jumat sampai hari Jumatnya. Nah, ada beberapa adab. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, "A'lam annal jumu'ata 'idun min a'yadil mu'minin." Ketahuilah olehmu bahwasanya hari Jumat itu adalah salah satu di antara hari raya daripada beberapa hari raya sekalian orang yang beriman. Nah, artinya kalau misalkan di dalam kitab ini disebutkan satu di antaranya yaitu apa? Hari Jumat. Nah, hari raya bagi umat Islam adalah hari Jumat. Berbeda untuk kaum Nasrani dan kaum Yahudi, hari raya mereka itu hari Sabtu. Jadi bukan hari Minggu ya. Nah, kalau orang Nasrani kan biasanya kan kalau ke gereja mereka itu kan hari Minggu. Sebenarnya bukan hari Minggu tapi hari Sabtu, hari Sabat. Kalau dalam bahasa Ibrani itu namanya hari Sabat. Nah, pada hari Sabat mereka biasanya pada umumnya itu datang ke kuil dan sebagainya kan. Itu kalau misalkan ada yang apa namanya itu ya, yang memang rajin beribadah bagi agama mereka. Nah, kenapa sejarahnya ya itu diganti ke hari Minggu? Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa sejarahnya sampai diganti ke hari Minggu? Dalam literatur yang kami baca, jadi diceritakan ada salah satu pendeta mereka yang bernama Flamingo. Dia itu tuh kebetulan pada saat itu adalah salah satu pendeta yang berpengaruh pada agama Nasrani. Nah, kemudian saking berpengaruhnya dia itu sangat dicintai para umatnya, umat Nasrani. Namun pada saat itu ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, meninggal dunia bertepatan pada hari Ahad. Nah, akhirnya pada saat itu dirumuskan diganti ibadah mereka dari hari Sabtu ke hari Minggu. Nah, itu. Makanya kalau kami menyebutkan hari Ahad itu tuh bukan hari Minggu tapi hari Ahad. Karena Ahad itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus kita menyebutnya hari Ahad daripada hari Minggu. Nah, itu. Nah, jadi kalau orang-orang Yahudi itu hari apa? Hari Sabtu mereka. Makanya dalam satu riwayat di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan saking mereka membandelnya orang-orang Yahudi ini disuruh beribadah di hari Sabtu, mereka melanggar, tidak mau beribadah. Diriwayatkan bahwa mereka itu tuh disuruh hari Sabtu itu jangan kemana-mana, cukup ke kuil untuk beribadah dan jangan menangkap ikan, tapi mereka membangkang. Nah, ini orang Yahudi nih. Orang Yahudi itu tuh ketika ada peraturan mereka bangkang tuh orang-orang Yahudi. Watak daripada orang-orang Yahudi adalah selalu melanggar peraturan. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu dah. Itu orang-orang Yahudi itu mulai zaman dulu dah, mulai zaman Nabi Musa. Sampai pada akhirnya diserupakan orang-orang Yahudi itu tuh menjadi babi dan kera. Nah, itu dalam satu riwayatnya. Makanya kenapa kalau waktu peneliti itu tuh melihat kenapa dalam unsur daging babi itu tuh ada sejenis unsur manusia di dalamnya. Dan kenapa kera itu tuh tulang tengkorak kepalanya mirip-mirip dengan manusia? Kenapa? Nah, kalau kita tarik ke kesimpulannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang benar, diserupakan orang-orang Yahudi itu seperti kera dan babi. Nah, itu.
Kemudian selanjutnya wa huwa yaumun syarifun qad khassallaha azza wa jalla bihi hadhil ummah. Nah, yaitu hari yang sangat dimuliakan dan sesungguhnya menentukan Allah Subhanahu wa taala hanya terkhusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang mana satu waktu itu dimustajab segala doa yang dipanjatkan. Nah, doa yang dipanjatkan ada satu waktu di hari Jumat dan di malam Jumat itu kalau kita berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, dan apabila seseorang itu mengucapkan salah satu hajatnya, maka Allah akan menyalurkan hajatnya tersebut atau mengabulkan hajatnya tersebut. Abdun muslimun yas'alullaha fiha hajatan illa a'ta. Kecuali tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tolak doa-doanya tersebut. Nah, ini. Jadi kalau misalkan diriwayatkan apa ya waktu yang paling diijabah doanya ketika hari Jumat itu. Dalam riwayat disebutkan waktunya itu antara dua khotib. Antara dua khotib. Nah, misalkan seperti ini, dua khutbah itu kan, pertama khutbah yang pertama kemudian duduk, Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafi ibadik, biasanya kan gitu yang muazzinnya. Nah, ketika muazzin membaca itu kita sunnah berdoa, bukan mengaminkan. Berdoa kita, ya Allah mau minta apa, karena pada saat itu waktu yang diijabah. Ada lagi dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika si khotib ingin turun daripada mimbar, mau turun sudah itu nah, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, doa kita di situ pada saat itu, karena pada saat itu waktu yang diijabah. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain waktu-waktunya kapan saja yang diijabah, tapi cuma hanya satu waktu yang diijabah ketika hari Jumat itu. Dan adab-adab hari Jumat itu 20 perkara atau 20 macam. Adab yang pertama, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Kamis dengan mencuci pakaian, kain dan menyuci baju dan membanyakkan mengucap tasbih serta istighfar. Nah, artinya mulai hari Kamis itu tuh sudah hari yang diutamakan untuk cuci pakaian. Cuci pakaian. Yang disediakan pakaiannya itu tuh untuk dipakai pada hari Jumat, sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Nah, menurut Ibnu Mas'ud disebutkan idza ghasalatil mar'atu siyaba zawjiha kataballahu azza wa jalla laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa khati'atin wastaghfara laha kullu syai'in. Kata Ibnu Mas'ud, apabila seorang wanita itu mencucikan pakaian suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya itu 1000 kebaikan. Nah, mencucikan baju aja. Ini bagi istri biasanya kalau mencucikan baju saja itu akan mendapatkan berapa? 1000 kebaikan. Wa ghafara laha alfa khati'atin, dan Allah akan mengampuni 1000 kesalahan-kesalahannya. Wa astaghfara laha kulla syai'in, dan orang-orang yang menyaksikannya, semua benda yang menyaksikannya akan memintakan ampun bagi seorang ibu yang menyucikan pakaian suaminya. Masya Allah. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud rahimahullahu ta'ala. Nah, artinya yang pertama, adab yang pertama, mulai hari Kamis itu sudah dah kita bersih-bersih, sudah dah kita mencuci pakaian untuk dipakai pada hari Jumat. Begitu juga ketika kita akan melaksanakan Idul Adha maupun Idul Fitri, sunnah hukumnya seperti demikian. Nah, kemudian adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumat itu, tetapi hendaklah engkau sertakan dengan puasa hari Sabtu atau hari Kamis. Nah, kalau menunggalkan puasa pada hari Jumat itu tidak boleh. Tidak boleh. Dalam satu riwayat menurut ulama yang keras mengatakan bahwa hukumnya haram menunggalkan puasa pada hari Jumat. Namun apabila disambung dari hari Kamis, anggap hari Asyura itu atau hari Tasu'a misalkan itu ada di hari di hari Jumat. Jadi mulai hari Kamis kita berpuasa, baru hari Jumatnya juga berpuasa. Jangan ditunggalkan di hari Jumat. Karena hukumnya sebagian ulama ada yang keras berpendapat hukumnya itu haram.
Nah, daripada kita melakukan sesuatu yang haram, mending sebelumnya kita puasa atau sesudahnya. Jumat disandingkan dengan Sabtu pula kita melakukan ibadah puasa. Sabda Nabi SAW, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu au ba'dahu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali engkau telah berpuasa hari sebelumnya atau hari setelahnya. Nah, kata Nabi SAW, jangan berpuasa pada hari Jumat kecuali sebelumnya berpuasa Kamis, kemudian Jumat, atau Jumat disambung ke Sabtu. Nah, yang kedua tadi kan berpuasa ya, itu sunnah hukumnya. Tapi kalau tidak mengerjakan tidak apa-apa, tidak masalah. Adab yang ketiga, apabila terbit fajar maka sunnah engkau mandi karena waktu mandi Jumat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumat. Nah, waktu kita hari Jumat itu disunnahkan kita itu mandi. Mandinya tuh yang paling afdolnya itu kapan? Ketika sebelum berangkat Jumatan. Ini apakah khusus bagi laki-laki saja? Tidak, perempuan juga. Untuk mengambil berkah sunnah mandinya itu, mandi misalkan para suami berangkat ke masjid, kita mandi juga, sunnah hukumnya. Namun kesunahannya itu misalkan ada seseorang yang dia tuh bekerja di kantor, tidak mungkin mandi di kantor. Apa yang dilakukannya? Niatkan mulai mandi pagi itu tuh sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala, dapat pahalanya sudah. Mulai pagi Jumat itu sudah dah niatkan. Jadi waktu mau menjelang Jumatan tidak sempat mandi nggak apa-apa. Atau misalkan sempat pulang ternyata sebelum Jumatan itu tuh sempat pulang, niat lagi mandi, double pahalanya. Nah itu. Jadi jangan lupa niat ingin mandi Jumat. Dan sabda Nabi SAW, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Artinya mandi pada hari Jumat itu merupakan suatu keharusan, yakni dihukumkan sunnah muakkad atas tiap-tiap orang yang akil baligh. Jadi kalau misalkan anak-anak yang SMP, SMA itu tuh disunahkan juga mandi. Suruh anak-anak tuh mandi dulu, sudah mau Jumatan kan mandi dulu, mandian dulu, baru berangkat Jumatan. Perempuan kah laki-laki kah sama mendapatkan pahala sunnah apabila mandi pada hari Jumat. Kemudian adab yang keempat, sunnah menghiasi diri dengan memakai pakaian yang putih atau pakaian yang polos. Nah, sunnah hukumnya kalau misalkan punya baju putih, kita hari Jumatan itu pakai baju putih sunnah. Nah, kalau tidak ada baju putih, gunakan baju yang polos, sunnah. Kalau tidak ada baju yang polos, misalkan sunnah salah satu di antara pakaian kita tuh ada yang putih. Contohnya misalkan baju batik ya, misalkan celana kain biasa, tapi kopiah putih, sunnah hukumnya. Makanya kopiah putih itu sunnah dipakai. Kalau misalkan baju nggak apa-apa, lain warna, tapi salah satunya ada yang putih, itu sudah mendapatkan pahala. Karena apa? Di sini ada hadis Nabi SAW, innal jannata baydha'u wa ahabbul asya'i ilallahil bayad. Bahwasanya surga itu, kata Nabi, terlebih putih warnanya, dan yang terlebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu warna putih. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai warna putih. Nah, dalam satu riwayat kan Nabi SAW memiliki dua lembar pakaian. Nah, yang pertama itu tuh warnanya putih. Nah, yang kedua itu tuh warnanya hitam. Nah, tapi beda dipakainya. Nah, yang warna putih itu dipakai sehari-hari apabila beliau ingin melaksanakan ibadah sholat. Nah, sedangkan warna hitam ini apabila beliau pakai untuk peperangan. Kalau perang, hitam, pakaian beliau hitam. Nah, kenapa pakaian hitam? Karena ketika kena darah itu nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan baju putih kelihatan. Namun apabila melaksanakan ibadah sholat, sunnah hukumnya salah satunya itu ada yang putih, apalagi sholat Jumat. Nah, kalau sholat-sholat yang lain seperti apa? Pakaian apa sih sebenarnya yang dilarang untuk dipakai ketika kita mengerjakan sholat? Yang pertama, pakaiannya itu ketat, ngepres misalkan, ketat yang sampai menimbulkan lekuk tubuh. Misalkan pakai jeans yang sampai ngepres, kemudian bajunya ngepres misalkan, laki-laki atau perempuan. Nah, itu hukumnya makruh, tidak mendapatkan pahala sunnah. Yang kedua, pakaian tersebut tembus pandang. Nah, pakaian tersebut tembus pandang dan kelihatan auratnya. Nah, itu hukumnya bisa kena haram.
Artinya tidak sah ibadah sholatnya apabila menggunakan pakaian di mana tembus pandang. Mending tertutup saja kan, itu lebih baik. Nah yang ketiga adalah pakaian yang sama warnanya dengan warna kulit. Misalkan warna kulitnya hitam, dia menggunakan pakaian yang mirip-mirip dengan warna kulitnya, itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nah itu pakaian-pakaian yang dilarang sebenarnya, tapi ada yang makruh, ada yang diharamkan. Nah kemudian bagaimana kalau misalkan hukumnya kita sholat namun menggunakan pakaian yang ada gambar wajah misalkan. Ada biasanya kan dulu zamannya kami masih SD, ingat banget. Kami waktu itu tuh masih anak-anak sholat di belakang masih. Di langgar ini juga waktu masih langgar sebelumnya. Duduk sholat di belakang itu ada orang dia itu tuh sholat. Jadi pakai baju kaos yang terbitan Dagadu kalau nggak salah khilaf. Jadi di belakangnya ini ada foto orang, foto manusia atau gambar binatang, apa hukumnya? Nah, menurut Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi disebutkan dalam suatu kitabnya bahwa menggunakan pakaian yang tersebut itu hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram apabila menimbulkan ketakutan orang melihatnya. Kan biasanya kan ada yang dia tuh menggunakan pakaian hitam habis itu ada gambar hantu misalkan di belakangnya atau di depannya. Hukumnya bisa menjadi haram kalau menimbulkan ketakutan bagi orang yang melihatnya dan dalam keadaan sholat. Orang jadi tidak khusyuk, nah makanya tidak dianjurkan. Oleh karena itu pakaian yang paling bagus adalah polos. Itu polos lebih bagus. Polos atau misalkan batik, tapi batik itu batik biasa, bukan yang enggak ada gambar muka orangnya tuh nah. Karena ketika ada gambar makhluk, nah ini jadi pertanyaan. Kalau gambar bunga gimana? Boleh saja, bunga tidak apa-apa. Tapi kalau makhluk hidup yang hewan atau manusia, nah ini itu jadi permasalahan nantinya. Kemudian adab yang kelima pada hari Jumat atau sebelum Jumat. Sunnat memakai bau-bauan atau memakai parfum yang terlebih harum seperti parfum kasturi dan yang sebagainya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu beli parfum, sunnah hukumnya beli parfum yang bau kasturi. Biasanya ada dua, kasturi putih dengan kasturi kijang. Kalau di tempat orang jual parfum itu kan kasturi putih dengan kasturi kijang. Paling yang disukai oleh Nabi SAW kasturi putih. Disukai oleh Nabi itu kasturi putih. Kalau kasturi kijang kurang terlalu baunya itu tuh memang agak menyengat memang. Nah itu disukai oleh Nabi SAW. Dan makruh hukumnya memakai parfum yang terbuat dari alkohol. Dan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal hukumnya itu najis. Nah kalau alkohol ya hati-hati kalau alkohol. Seperti merek-merek yang terkini kayak Casablanca itu, nah itu kan ada alkoholnya itu. Nah kalau menggunakan yang ada alkoholnya, sebagian ulama mengatakan makruh. Satu imam mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan najis hukumnya, haram. Tapi kalau mazhab imam yang lain seperti ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak masalah, tapi hukumnya makruh saja menggunakan parfum yang dari alkohol. Kemudian adab yang keenam, menyucikan badan atau membersihkan badan dengan menghilangkan bau busuk daripada badan dan menghilangkan yang kotor-kotor daripada badan itu ketika mandinya. Jadi mandi itu sunnah begosok, ambil gosokan itu gosok, hilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan dan membersihkan atau menghilangkan kumis dan bulu-buluan yang ada di badan dan memakai parfum serta memotong kuku, kemudian bersiwak atau bersikat gigi dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan mengerat kuku atau memotong kuku. Nah, salah satu kesunahan kita pada hari Jumat disunahkan kalau memotong kuku itu tuh 3 hari. Ada hari-harinya yang disunahkan. Yang paling utama itu hari Jumat, itu sunnah memotong kuku. Kemudian yang kedua itu hari Senin, sunnah memotong kuku. Kemudian hari Jumat, kemudian hari Senin, kemudian hari Kamis. Nah, 3 waktu itu disunahkan untuk memotong kuku. Nah, bagaimana cara memotong kuku yang benar? Ini menurut ulama ada 3 cara, tapi di sini akan kami sampaikan hanya 1 cara saja. 3 cara, tapi ini cuma 1 cara aja supaya lebih mudah. Jadi caranya adalah ketika kita memotong kuku, kita mulai dari jari telunjuk sebelah kanan. Itu yang paling utama. Kemudian dari jari telunjuk ini menggeser terus ke kanan,
tengah kan, tengah, kemudian manis, kemudian kelingking, kemudian disambung ke kelingking yang ujung, ke kanan, ke kanan, ke kanan sampai penutupnya di jempol sebelah kanan. Mulai mulai jari telunjuk kanan sampai jari jempol kanan. Itu sunnahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Nah, ada lagi diriwayatkan oleh imam yang lain macam-macam. Nah, cuman ini satu aja dulu karena itu lebih mudah untuk dihafal dan diingat. Waktunya kapan? Kalau hari Kamis itu disunnahkan kita memotong kuku itu habis asar. Hari Kamis ya, hari Kamis. Karena dalam satu riwayat disebutkan apabila kita memotong kuku hari Kamis habis asar, maka itu mewarisi kaya raya, mewarisi penyugih. Jadi orangnya itu tuh ibarat kita tuh tidak akan putus uang atau rezeki daripada dirinya. Kemudian hari Senin itu kapan? Sama habis asar. Barang siapa yang memotong kuku hari Senin setelah asar, itu dalam kitab kalau nggak salah khilaf, dalam kitab satunya dari Syekh Abdul Somad Palembang juga, lupa kami nama kitabnya, Syarus Salikin. Dalam kitab Syarus Salikin disebutkan barang siapa yang memotong kuku pada hari Senin setelah asar itu akan mewarisi alim orangnya, cerdas pendapatan orangnya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain kalau hari Jumat itu mulai pagi, mulai subuh sampai sebelum tenggelamnya matahari, afdol, karena itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbeda dengan kalau mau menggunting rambut. Nah, kalau mau gunting rambut anak-anak ini, nah kalau mau gunting rambut, kalau bapak-bapak juga mau gunting rambut, disunnahkan gunting rambut itu hari Rabu. Sunnah hukumnya hari Rabu. Karena apa? Mewarisi cerdas. Jadi kalau misalkan dalam satu riwayat dalam kitab Ta'limul Muta'allim tuh barang siapa, nah kata pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, barang siapa yang mencukur rambut anak kecil, misalkan anak kecil itu masih balita, laki-laki kah atau perempuan kah, dicukur rambutnya selama 40 kali hari Rabu. Hari Rabu cukur kan, ketemu lagi hari Rabu walaupun sudah sudah tumbuh sedikit, cukur lagi, tumbuh lagi, cukur lagi sampai 40 kali hari Rabu, maka anak itu akan menjadi anak yang cepat menghafal Al-Qur'an. Nah, makanya bagaimana kalau misalkan anak-anak yang sudah umur-umur atau masih umur-umur TK, bisakah? Bisa. Kita pun misalkan kita sudah dewasa seperti ini, kalau mau mengamalkannya silahkan 40 kali hari Rabu, nggak mesti ke anak-anak. 40 kali hari Rabu, cerdas orangnya itu tuh. Nah, menurut pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Kita terus dulu. Kemudian yang selanjutnya adab yang ketujuh, sunat bersegera untuk pergi ke masjid yang tempat sembahyang Jumat itu dengan keadaan berjalan kaki. Nah, artinya memang kalau misalkan bisa dijangkau dengan jalan kaki, lebih bagus jalan kaki. Cuman kalau misalkan menurut kita agak capek, agak lelah kan, ya pakai motor lah paling tidak kan. Nah, kalau bagaimana pakai mobil? Nah, kalau misalkan pakai mobil ini seperti ini. Kalau misalkan dia ini harinya tidak hujan, harinya nggak hujan, kemudian dia ini sendirian saja, afdolnya menggunakan motor. Nah, itu salah satu ulama kontemporer mengatakan seperti demikian, ada kemaslahatannya. Kenapa? Ketika seseorang tuh berangkat ke masjid menggunakan mobil dan dia sendirian saja dan tidak dalam keadaan hujan, itu yang pertama mungkin ya, menurut ulama kontemporer ini parkir susah. Yang kedua keluarnya juga susah, kan mengeluarkan motor dulu baru mobil. Nah, kemudian yang ketiga itu tuh apa? Walaupun tujuannya tahaddus bin ni'mah, bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tapi alangkah sebaiknya kita pada hari Jumat itu ketika berangkatnya tuh dalam keadaan sederhana saja. Walaupun baju, misalkan bajunya baju putih, kemudian berharum-harum dan sebagainya. Nah, begitu juga berharum-harum ini jadi catatan. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita kalau kemana-mana, kalau apalagi laki-laki pria kan selalu membawa parfum di kantong. Hukumnya sunnah, membawanya itu aja sunnah. Apalagi kita ya paling enggak ya kalau misalkan takut supaya hemat ya paling enggak sekali oles, sapukan ke badan kan, itu hukumnya sunnah. Membawanya aja sunnah itu nah, apalagi memakainya. Nah, seperti itu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raha ilal jum'ati fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah."
Artinya barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat Jumat dan dia berangkat pada waktu yang pertama, maka seolah-olah ia mendapatkan pahala seperti pahala menyembelih seekor unta. Nah, kalau misalkan duluan kita ke masjid, anggaplah waktu yang pertama itu 1 jam sebelum Jumatan. Jumatan anggap ya, kalau dihitung sekarang ini kan semakin cepat, sekitar jam 12 lah. Berarti jam 11 itu kita sudah nongkrong dah di Masjid Agung misalkan. Sudah duduk dah di depan, kita akan mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor unta. Kemudian waman roha fis sa'atis tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, ya anggaplah waktu yang kedua itu tuh jam 11 lewat 15 lah, atau jam 11 lewat 20. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala menyembelih seekor sapi. Nah, dan barang siapa yang pergi pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor kambing. Dan barang siapa yang pergi pada saat atau pada waktu yang keempat, maka seolah-olah dia akan memperoleh pahala seperti berhadiah seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi setelahnya lagi, artinya sudah mau Jumatan, sudah hampir dah Jumatan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti bersedekah 1 butir telur, kecil banget. Nah, tapi kalau untuk khotib dan imam, sunnah hukumnya agak lambat berangkat untuk menunggu jamaah. Sunnah hukumnya. Ini kalau khotib ya, kalau khotib, makanya terkadang sangat wajar kalau khotib itu agak lambat datangnya. Ya paling tidak 15 menit, 10 menit baru datang beliau. Jangan baru berangkat, kalau baru berangkat lewat nanti waktu Jumatnya. Nah, itu. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang ke-8. Apabila masuk ke masjid, hendaklah ia menuntut atau mengisi saf yang pertama. Hukumnya sunnah mengisi saf yang pertama di masjid itu. Nah, kalau misalkan bisa. Jadi jangan juga kita misalkan sudah berangkat itu tuh ngisi saf yang di belakang saja. Sunnah kita hukumnya mengisi saf yang paling depan. Hukum ya saf yang pertama. Kemudian adab yang ke-9, janganlah ia melangkahi akan bahu orang pada ketika masuk ke masjid. Nah, hukumnya makruh. Ada hadis yang lain bahwa hukumnya, larangannya itu ada dari Nabi SAW. Jangan melangkahi bahu orang. Contohnya kayak gimana? Ini misal ya, ini kita duduk, kawan duduk, jamaah yang lain duduk. Kita mau ngisi saf yang paling di depan. Nah, inilah kenapa penyebabnya jangan mengisi saf yang di belakang, isi saf yang di depan duluan. Jadi biasanya ada jamaah yang sudah penuh di belakang, mau masuk ke masjid, di belakang ini sudah penuh tapi di depan masih kosong. Gimana caranya? Terpaksa permisi kan, lewat telangkah bahu orang, melangkah melewati sini, nah tapi telangkah bahu orang. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, tapi lebih makruh lagi apabila memang kita sengaja duduk di belakang menghalangi jalan orang. Makanya hati-hati namanya masalah menghalangi ibadah ini ya. Salah satu contohnya begini, kita sholat. Ketika kita sholat, apa hukumnya apabila ada orang lewat di depan kita? Kita sholat, nah depan kita ini ada orang lewat, haram hukumnya, tidak boleh dilewati kecuali di Masjidil Haram. Nah, kalau di Masjidil Haram di Makkah itu boleh-boleh saja kita lewat di depan orang sholat. Kenapa? Karena situasinya tidak memungkinkan. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau di musola, di masjid ada orang sholat, jangan sama sekali kita lewat. Batasannya apa? Batasannya itu tuh misalkan kayak nih sejadah kan, ujung sajadah nih. Nah, jadi sepanjang yang batasan sejadah ini tidak boleh ada yang melewati. Nah, tapi kalau di sini boleh-boleh saja. Dia sholat di sini, kita lewat sini tidak mengapa. Tapi melewat yang di depan dia dalam keadaan sholat itu, tempat sujudnya kita injak, hukumnya haram, tidak boleh. Jangan sama sekali melewati. Makanya alangkah sunnahnya kalau kita sholat itu menggunakan sejadah. Jadi sejadah itu diampar, ditaruh. Nah, setelah kita taruh sejadah itu kan itu sebagai tanda bahwa kita melaksanakan sholat. Jangan dilewati, jangan dilangkahi. Apabila ada yang akan melangkahinya, kita sunnah hukumnya dalam keadaan sholat ini kan mengacungkan tangan. Tangan tuh gini nah. Nah, begitu juga kalau ada anak kecil lari-lari waktu kita sholat. Nah, ketika anak kecil lari, tangkap anaknya itu kan. Yang penting ditegur saja. Kalau anak-anak itu biasanya ditegur saja, tegur, tangkap, kesampingkan. Nah, biasanya kalau anak tuh sudah merasa dia salah, dia nggak mau lagi lewat. Nah, dia sudah merasa salah, oh sudah ditegur nih, oh jangan lagi lewat, nanti dimarahi kayak gitu. Nah, itu alangkah lebih bijaknya seperti demikian. Namun, apabila ada orang yang dia tuh sholat sunat misalkan di depan pintu,
Ini orang mau masuk, dia sholat di depan pintu dan tidak ada jalan lain mau masuk kecuali melalui tempat itu. Gimana hukumnya? Nah, dalam satu riwayat disebutkan apabila orang itu sholat di depan pintu, langkahi saja, tidak mengapa. Karena dia sholat di posisi yang tidak memungkinkan orang untuk masuk, langkahi saja, tidak apa-apa, tidak haram. Karena dalam keadaan seperti demikian, kalau orang yang paham tidak mungkin sholat di depan pintu, pasti dia cari tempat yang agak lebih luas lagi. Makanya biasanya, ini misalkan seandainya dilanggar kita, ini sapnya penuh sampai ke belakang. Nah, bagian pintu itu usahakan dikosongi. Jadi jangan mepet ke bagian pintu, karena supaya jamaah bisa lewat. Kalau tidak, jamaah tidak bisa masuk, terpaksa dia melewati depan orang sholat. Makanya di depan pintu kosongi. Nah itu sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih disebutkan seperti demikian caranya. Nah, kemudian adab yang ke-10 atau adab yang terakhir, kita 10 adab dulu kita bahas. Janganlah ia lalu pada hadapan orang yang sembahyang. Sudah kami jelaskan tadi kan, jangan lewat di hadapan orang yang sholat, karena itu bisa haram hukumnya. Nah, insya Allah nanti di minggu yang akan datang akan kita bahas tentang adab yang selanjutnya, karena ada sekitar 20 lebih adab di hari Jumat. Nah, kemudian kami minta keikhlasannya untuk membacakan surah Al-Fatihah dengan Al-Muwazzatain, surah-surah Al-Falaq, An-Nas dengan Al-Ikhlas untuk kebetulan hari ini haul daripada nenek kami, nenek kandung kami, Hajjah Marfu'ah binti Haji Asnawi atau binti Haji Hasanah binti Haji Abdul Fattah bin Haji Abdul Rashid bin As'ad Fahrudin bin Syekh Shihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau ada keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi kami minta keikhlasannya untuk membacakan surah dan kita bertahlil sebentar nanti kan. Dan untuk pemberitahuan untuk para ibu-ibu, bapak-bapak, apabila misalkan memang ada kita ingin membacakan surah kemudian ingin bertahlil, silahkan saja. Jadi taruh aja, tulis aja, taruh di sini, taruh di atas meja ini nanti. Jadi setelah selesai nanti kita akan bacakan. Bahkan kalau misalkan bisa setiap minggu itu kita membacakan, mengirimi doa untuk almarhum almarhumah, pahalanya luar biasa. Kita bisa bayangkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia melihat anak-anaknya sedang menuntut ilmu, kemudian kita kirimkan Al-Fatihah dan kirimkan doa, betapa masya Allah luar biasanya kan itu kan. Jadi kalau ada, tulis aja, taruh di sini nama-namanya, nanti kami bacakan. Kalau bisa setiap minggu kami bacakan nantinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa alihi bil kiram, khususan ila ruhi Hajjah Marfu'ah binti Haji Asnawi bisirin Nabi wa ali Nabi la hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ghafarallahu 'abdan qala la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وباليك وقدرك من الصابرين من الحلال ما رزقنا الحرام معصومين وفي الجنان منعم وعن النيران مبعد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناصر متمتين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيد ولا سبيل واصبر اللهم على قراءتنا هذه وغيرها صوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثوابا وقرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن المفسرين والأولياء أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وطولا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك أسكنا وهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انتصارنا وقبل اعتذارنا ونختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على أجره واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حويتنا عليها وعبسنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أهل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح كل ولي ولية لله مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يوم لنا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبكي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا إلى أرواح حجة مرفوع بنت حج أسنوي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا عليه وأنا النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله